Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aulia Rizky Syabani dan Nur Istiqomah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bimbingan Konseling pada Satuan Jalur, Jenis dan Jenjang Pendidikan. A. Esensi bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal. Sistem pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Layanan bimbingan dan konseling dipandang sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Adapun tujuan bimbingan konseling pada jalur pendidikan formal. 1. Tujuan umum. Agar konseli dapat merencanakan kegiatan menyelesaikan studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapinya dalam studi ataupun dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling yaitu membantu konseli agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, merencanakan kegiatan menyelesaikan studi, perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang, mengembangkan potensinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya, mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Fungsi layanan, bimbingan, dan konseling pada jalur pendidikan formal, yaitu sebagai berikut. 1. Pemahaman, yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap diri dan lingkungannya, baik pada aspek pendidikan, pekerjaan, budaya, dan norma agama. 2. Fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek pribadinya. 3. Penyesuaian, yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 4. Penyaluran, yaitu membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan, termasuk juga memilih program peminatan yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. 5. Adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan termasuk kepala pendidikan, staf administrasi, dan guru mata pelajaran atau guru kelas untuk menyesuaikan diri dengan aktivitas pendidikan dengan latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik atau konseli. 6. Pencegahan, yaitu membantu peserta didik atau konseli dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya, supaya peserta didik tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. 7. Perbaikan dan penyembuhan, yaitu membantu peserta didik atau konseli yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Konselor atau guru bimbingan konseling melakukan memberikan pelakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang rasional dan memiliki perasaan yang tepat, sehingga konseli atau peserta didik berkehendak merencanakan dan melaksanakan tindakan yang produktif dan normatif. 8. Pemeliharaan, yaitu membantu peserta didik atau konseli supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat, normal, dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. 9. Pengembangan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli melakukan pembangunan jejaring yang bersifat kolaborasi. 10. Advokasi, yaitu membantu peserta didik berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif. Komponen program bimbingan konseling pada satuan jalur pendidikan formal.
Komponen program bimbingan dan konseling meliputi A. Layanan dasar. Layanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok. Kegiatan dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang dituangkan dalam standar kompetensi kemandirian. Layanan dasar bertujuan untuk membantu konseli memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan hidup. B. Layanan peminatan dan perencanaan individual. Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat bakat atau kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan, perluasan, atau pendalaman mata pelajaran dan muatan kejuruan. Layanan perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Peminatan dan perencanaan individual secara umum bertujuan untuk membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap diri dan lingkungannya, mampu merumuskan tujuan perencanaan atau pengelolaan terhadap perkembangan diri, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir, dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya. Layanan peminatan peserta didik secara khusus bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetisi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, atau kemampuan akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan maupun kemampuan dalam bidang keahlian, program keahlian, dan paket keahlian. C. Layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera agar tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Strategi dalam layanan responsif diantaranya konseling individual, konseling kelompok, konseling kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus referral. Layanan responsif bertujuan untuk membantu konseli yang sedang mengalami masalah tertentu menyangkut perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bantuan yang diberikan bersifat segera karena dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan dirinya dan berlanjut ke tingkat yang lebih serius. Hasil dari layanan ini, konseli diharapkan dapat mengalami perubahan pikiran, perasaan, kehendak, atau perilaku yang terkait dengan perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fokus layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada konseli yang secara nyata mengalami masalah yang mengganggu perkembangan diri dan secara potensial menghadapi masalah tertentu namun dia tidak menyadari bahwa dirinya memiliki masalah. D. Dukungan sistem ketiga komponen program, layanan dasar, layanan peminatan, dan perencanaan individual dan responsif. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, merupakan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau konseli secara langsung, sedangkan dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dengan konseling secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Komponen program dukungan sistem bertujuan memberikan dukungan kepada konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam memperlancar penyelenggaraan komponen-komponen layanan sebelumnya dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Sedangkan bagi personel pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan pada satuan pendidikan. Jenis dan teknik layanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal. Pemetaan jenis dan teknik layanan bimbingan dan konseling sebagaimana dalam rambu-rambu tersebut yaitu sebagai berikut. A. Jenis dan teknik layanan pada pelayanan dasar. Bimbingan kelas atau bimbingan klasikal merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada semua konseli dalam setting kelas. Layanan orientasi merupakan kegiatan membantu peserta didik agar memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, terutama lingkungan di mana mereka menempuh pendidikan.
Layanan informasi merupakan pemberian informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir sesuai dengan kebutuhan dalam rangka perkembangan optimal konseling. Bimbingan kelompok merupakan pelayanan bimbingan yang diberikan kepada konseli dikelola dalam kelompok-kelompok kecil anggota kelompok antara 5-10 orang. Layanan ini dimaksudkan untuk merespon kebutuhan dan minat kelompok konseli atas materi-materi tertentu dalam rangka pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Layanan pengumpulan data, aplikasi instrumentasi, merupakan aktivitas pengumpulan data atau informasi tentang diri konseli dan lingkungannya. Data ini diperlukan dalam rangka mengenali kebutuhan dan memahami diri pribadi konseli yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan program pelayanan dasar. Jenis dan teknik layanan dasar pada pelayanan responsif. B. Jenis dan teknik layanan pada pelayanan responsif. Konseling individual dan konseling kelompok. Referral merupakan layanan yang diberikan kepada konseli dengan cara mengalih tangankan atau mengirim konseli kepada pihak lain yang lebih berkompeten sehubung dengan permasalahan yang sedang dihadapi konseli. Kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas merupakan layanan bimbingan dalam rangka memahami dan memecahkan masalah konseli dengan melibatkan guru mata pelajaran atau guru wali kelas. Konsultasi. Layanan konsultasi dilaksanakan konselor dalam rangka memberikan bantuan kepada konsuli. Bimbingan teman sebaya merupakan bimbingan yang diberikan oleh teman sebayanya atau sesama peserta didik. Konferensi kasus merupakan jenis dan sekaligus merupakan teknik bimbingan dengan mengadakan pertemuan yang melibatkan pihak-pihak tertentu yang terkait untuk membicarakan kasus atau masalah yang sedang dihadapi oleh konseli. Kunjungan rumah merupakan kegiatan untuk memperoleh data konseli yang sedang dalam proses pengentasan masalah dengan mengadakan kunjungan ke rumah konseli. C. Jenis dan teknik layanan pada pelayanan peminatan dan perencanaan individual. Di dalam Permendikbud 111 tahun 2014 disebutkan bahwa aktivitas guru BK atau konselor dalam pelayanan peminatan meliputi memberikan informasi kepada peserta didik tentang program sekolah, melakukan pemetaan dan penetapan peminatan peserta didik dengan aktivitas pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil analisis data, dan penetapan peminatan peserta didik dengan menggunakan teknik tes maupun non-tes. Layanan lintas minat, layanan pendalaman minat, layanan pindah minat, layanan pendampingan peminatan dilakukan melalui bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. Pengembangan dan penyaluran, evaluasi dan tindak lanjut. D. Jenis dan teknik komponen dukungan sistem pengembangan profesi. Konselor berusaha mengembangkan kompetensi sebagai konselor secara berkelanjutan dengan menambah pengetahuan dan keterampilan melalui aktivitas 1. In-service training. 2. Aktif dalam pertemuan MGBK dan atau asosiasi atau organisasi profesi di bidang bimbingan konseling. 3. Mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah seperti seminar, workshop, pelatihan. Dan 4. Melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Manajemen program. Program bimbingan dan konseling dikelola atau dimanage sebagai bagian yang integral dengan seluruh program sekolah. Riset dan pengembangan. Konselor melakukan kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan bimbingan dan konseling. Penelitian dapat dilakukan dalam bentuk penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan bimbingan, penelitian pengembangan yang ditujukan untuk mengembangkan teknik, model, media, atau yang lain demi efektivitas dan efisiensi layanan bimbingan. E. Evaluasi pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling pada jalur pendidikan formal. Kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan mengacu pada ketercapaian kompetensi dan keterpenuhinya kebutuhan konseli. Penilaian juga dimaksudkan untuk memperoleh balikan terhadap keefektifan pelayanan bimbingan yang telah dilaksanakan berdasarkan informasi dari hasil penilaian. Dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan apakah suatu program dihentikan, dilanjutkan, atau diadakan perbaikan. Langkah-langkah analisis keterlaksanaan pelayanan bimbingan yang intinya merupakan aktivitas evaluasi dirangkum
dalam merambu-rambu pelaksanaan bimbingan dalam jalur formal sebagai berikut. Mengidentifikasi tujuan evaluasi, membuat perencanaan evaluasi, melaksanakan rencana evaluasi, melakukan tindakan lanjut atau follow up. Hasil evaluasi dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan keputusan atas program di masa mendatang. Apakah suatu program perlu diprogramkan kembali pada tahun berikutnya, ataukah perlu ada perbaikan sehingga bisa dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien? Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan program tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program pada tahun selanjutnya. B. Esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus. Pendidikan menengah terdiri atas menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lainnya yang sederajat. Sementara yang dimaksud dengan pendidikan keagamaan yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam atau menjadi ahli ilmu agama. Konsep bimbingan dan konseling secara umum yang dapat dikatakan sebagai proses memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli yang diprogram secara sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan. Esensi bimbingan dan konseling di jalur pendidikan formal telah diuraikan di bahasan 1, yang berarti juga dapat diimplementasikan pada jenis pendidikan umum yang menjadi bagian dari pendidikan di jalur formal. Peserta didik di SMK sejak awal masuk SMK sudah dituntut untuk mengambil suatu keputusan atau rencana karir masa depannya dalam tingkat perkembangan yang masih sangat muda. Secara umum, prinsip-prinsip penyelenggaraan program bimbingan dan konseling dapat diimplementasikan di pendidikan kejuruan. Namun demikian, 3 bidang bimbingan selain bimbingan karir tetap tidak boleh diabaikan, sehingga konseli dapat mengembangkan dirinya secara utuh dan optimal. Pada jenis pendidikan keagamaan mempunyai ciri-ciri. 1. Menyiapkan peserta didik dalam peran yang menuntut penguasaan ajaran Islam dan atau menjadi ahli ilmu agama, dapat diselenggarakan di jalur formal, non-formal maupun informal. Tingkat satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar bahkan jenjang PAUD, pendidikan anak usia dini, atau hingga jenjang pendidikan tinggi. Pada pendidikan yang berada di jalur formal, pelayanan bimbingan mengikuti rambu-rambu pelaksanaan bimbingan dan konseling di jalur formal. Sedangkan untuk jenis pendidikan yang non-formal maupun informal maka menyesuaikan dengan kondisi yang ada. 1. Tujuan bimbingan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus. 2. Tema-tema layanan bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, dan keagamaan khusus. C. Esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah serta tinggi. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa di dalam jalur pendidikan formal, jenjang pendidikannya terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 1. Bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan anak usia dini. Bimbingan dan konseling pada PAUD merupakan proses memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling pada jenjang PAUD agar mencapai kemandirian
dan berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. 2. Bimbingan dan konseling pada jenjang pendidikan dasar. Pada jenjang pendidikan SD atau MI, peserta didik berada pada rentang usia antara 6 sampai 12 tahun. 3. Bimbingan dan konseling pada jenjang pendidikan menengah. Di tingkat sekolah menengah dan meliputi sekolah menengah pertama atau SMP yang sederajat dan sekolah menengah tinggi atas SMA, MA, SMK atau yang sederajat, para peserta didiknya berada pada rentang usia antara 12 sampai 18 tahun. 4. Bimbingan dan konseling pada jenjang perguruan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi dengan sebutan mahasiswa pada umumnya usia mereka yang di jenjang S1 sekitar 18 sampai 24 tahun. Mereka berada pada akhir masa remaja dan memiliki awal dewasa. Kesimpulannya, dari penjabaran tadi dapat disimpulkan bahwasanya bimbingan dan konseling dapat diberikan kepada setiap satuan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Setiap satuan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan memiliki kriteria tersendiri, di mana setiap cerita tersebut tentang juga memiliki metode bimbingan dan konseling yang berbeda. Sebagai seseorang konselor, seseorang harus benar-benar menguasai cara mengenai permasalahan serta cara membimbing konseling yang dapat sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang pendidikannya. Sehingga dengan begitu diharapkan agar tujuan dari bimbingan konseling secara umum dapat terwujud. Nah, sekian dulu video presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih untuk segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.